You are now muted. Ya, tes apakah sudah saya terdengar mungkin? Mungkin sebentar saya akan record dulu untuk sesi kali ini. Kita kali ini akan membahas tentang Docker Swarm ya. Mungkin kemarin kita sudah coba juga. Sebentar saya coba record. Oke, sip. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membahas tentang Docker dan Docker Swarm. Tapi sebenarnya Docker Swarm itu harusnya bisa karena agak berat ya. Jadi di sini kita akan coba untuk praktek Dockernya dulu aja deh ya. Mungkin kita akan sampai jam 8 aja ya. Nah, di sini kita akan langsung coba praktek ya. Saya menggunakan Ubuntu Server. Di sini kita coba lihat ya.
Mmm, bentar. Nah nih. Nah, kita langsung aja di sini. Kita langsung saja ke prakteknya. Nah, kita mulai dari akses servernya dulu ya. Nah, di sini saya punya akses ke server ya. Kita coba akses server kita, misalnya ada di cloud. Caranya kita SSH, mau pakai putih bisa ya, mau pakai CMD juga bisa, tapi saya biasa menggunakan CMD. Nah, di sini kita login ke Linux ya, karena ini menggunakan Linux. Nah, saya perlu akses root, makanya perlu menggunakan sudo bash. Nah, ketika kita sudah mendapatkan tanda pagar, tadi kan sebelumnya dolar ya, dolar itu dia nggak bisa akses apa-apa lah gitu, bukan super user. Kalau dolar, kalau pagar itu dia sudah super user. Di sini kita pastikan punya dulu Dockernya. Kalau belum punya bisa diinstal apt install, kita perlu apt update dulu ya, apt update. Setelah apt update kita bisa ketikkan perintah apt. Setelah apt update kita bisa melakukan apt install docker.io ya. Kalau yang udah keinstall biasanya tulisannya kayak gini, Docker sudah terinstall gitu ya, udah versi terbaru katanya. Kalau kita ketikkan Docker, gitu ya, nggak comment not found atau segala macam ya, nggak gitu gitu. Verifikasi juga bisa dengan Docker version, ya, versinya ada. Seperti itu. Coba You are now muted. You are now unmuted. masih tidak. Iya. Oh, coba. You are now muted. You are now unmuted. You are now muted. Oke. Mungkin sudah terlihat mungkin. You are now unmuted.
Oke, You sip. are now muted. Ya, kita lanjut lagi. Tadi kita sampai akses server ya. Nah, tadi di sini kita mencoba untuk mengakses servernya. Kalau kita juga tadi sudah menginstal ya, kita perlu mengetikkan sudo bash untuk mengakseskan akses tertinggi di Linux ya. Lalu kita bisa ketikkan perintah apt install docker.io. Kalau yang belum diupdate harus diupdate dulu ya, apt update gitu. Jadi sebelum apt install bisa apt update dulu gitu. Kalau yang belum update, kalau yang sudah tidak perlu. Nah, oke, setelah terinstall biasanya kalau kita ketikkan docker dia muncul ya. Nah, muncul seperti ini. Nah, itu kita tenang dulu. Di sini kita buka slide-nya lagi. Kita di sini contoh akan membuat folder ya dengan mengetikkan perintah mkdir myapp ya. Buat folder baru namanya myapp. Kita masuk ke dalam myapp-nya. ls dilihat isinya nggak ada apa-apa karena kita baru bikin. Nah, setelah kita masuk, kita akan buat file HTML biasa, namanya nanoindex.html. Kita akan buat web HTML biasa aja lah gitu ya. Misalkan tulisannya apa nih? Kita mau kasih header, tag HTML header misalkan. Header 1. Hello. This is my app version 1. Kita simpan, Ctrl X, Y, Enter. Kita lihat ls, ada file HTML-nya. Kita lihat isinya HTML-nya. Hello, this is my app version 1. Sudah, kita coba setelah membuat aplikasinya ya. Contoh saya menggunakan index HTML biasa aja. Nah, di sini kita akan buat file docker file. Kita akan buat namanya apa ya? Kita akan buat node, bukan node ya. Jadi kita akan buat file namanya itu docker file gitu intinya. Di sini kita bisa mengetikkan perintah nano docker file. Gini ya. Kita enter. Jadi intinya kita klik kanan ya, buka notepad lah gitu ya. Buka notepad kalau di Windows. Kita ketikkan perintah from Nginx. Nginx itu mesin untuk HTML-nya ya. Jadi aplikasi HTML kita itu kan perlu dijalanin ya sama software apa gitu. Nah, nama software bisa Nginx, bisa Apache, dan lain-lain ya, ada banyak sekali. Kita akan gunakan versi yang terakhir. Setelah itu, kita akan copy si indeks HTML-nya ini. Index.html. Kita copy ya indeks HTML-nya. Kita masukkan ke dalam user, share, dan Nginx HTML. Itu lokasi folder si Nginx kalau mau ngejalanin file HTML kita gitu ya. Jadi kita pindahin dari yang lokasi tadi ke dalam si Nginx-nya gitu ya, di dalam sini. Kita save. Kita save kalau kita ls ya. Ada 2 file namanya docker file, sama lagi satu lagi index.html. Kita sudah buat file docker file. Ini file docker file ini tidak harus seperti ini ya. Jadi pasti setiap aplikasi berbeda gitu. Kecuali teman-teman bikin HTML juga sama gitu. Ya, ini bisa gitu dipakai. Untuk contoh cara buat docker file untuk masing-masing aplikasi itu ada ya. Dari Google biasanya banyak. Tapi biasanya ini kan yang simpelnya nih. Biasanya kalau yang di Google itu yang ribet-ribetnya gitu ya. Lebih banyak. Karena lebih banyak fitur yang harus diaktifkan. Kayak gitu. Setelah kita buat file sama aplikasi kita perlu bungkus si indeks HTML-nya. Karena kemarin kita sudah membahas tentang Docker ini ya. Konsepnya sudah tahu. Nah, jadi di sini kita bisa mengetikkan perintah Docker build ya. Kita akan bungkus si aplikasi indeks HTML ini. Lalu kita buat tag-nya apa nih? Namanya apa nih? Misalkan
my app. Misalkan versi 1 atau mau dikasih nama apa aja bebas ya. Versi 1 misalkan. Kasih titik-titik itu lokasi direktori saat ini. Enter. Kita tunggu dia membungkus, dia mendownload dulu Nginx ya. Setelah di-download nanti dia akan bungkus gitu. Kita sambil tunggu. Sip, sudah terbuild. Jadi aplikasi kita tuh udah dibungkus, namanya MyApp versi 1. Kalau kita ketikkan Docker images, ada nih MyApp, tagnya versi 1, ini image-nya gitu ya. Jadi bungkusannya tuh ini gitu. Kayak gitu. Oke, kita bersihkan layarnya biar agak enak ya. Oke, sukses. Nah, karena tadi kalau kita lihat ketikan Docker image ya, Docker images kayak gini. Ada aplikasinya ya, versi 1 MyApp. Kita akan coba jalankan si bungkusan ini menjadi kontainer. Caranya gimana? Docker run, ya. Setelah Docker run, kita perlu strip D untuk detach. Jadi si kontainernya itu jalan di latar belakang gitu ya, nggak jalan di terminal ini gitu. Jalannya menggunakan port 80 atau kalau port 80-nya udah dipakai, kita bisa pakai port misalkan 8080 ya. Kita arahkan ke port 80 yang ada di Nginx. Nginx ini otomatis port 80 ya. Jadi kita langsung aja arahkan dari host si server ini ke dalam si bungkusannya yang sudah dijalankan tadi. Nama aplikasinya apa? MyApp. Tagnya apa? Versi 1 ya. Itu udah gitu ya. Kita enter, jalan gitu aplikasinya. Ketika kita ketikkan Docker PS atau Docker proses ya. Di sini akan ada terlihat ya. Nih, MyApp versi 1 namanya Hungry Goldstein gitu ya. Namanya ini random sih. Nah, dari port 8080 ke Nginx ya. Kalau kita coba tes ya di sini kan IP saya berapa nih? IP saya nih, ifconfig. Ini kan server public ya, jadi bisa diakses oleh banyak orang. Portnya 8080. Hello, this is my app version 1. Ini udah berjalan di Docker. Kalau kita matiin si kontainernya ya, atau si bungkusan yang udah dijalanin, itu kita matiin. Caranya Docker stop Hungry apa tadi namanya? Hungry Goldstein ya. Kita matiin. Kita tunggu loading. Oke, kita refresh. Dia nggak jalan gitu ya. Dia loading. Nah, refuse to connect. Kita coba start lagi. Kita refresh. Jalan. Seperti itu untuk Docker contoh yang simple ya. Mungkin sampai sini untuk implementasi Docker. Apakah ada pertanyaan? Boleh bertanya? Iya, boleh Mas Noval. Tunggu. Gimana? Saya mau tanya Mas, ini Ya, hosting itu apa ya Mas? Saya penjelasan. Gimana? Apa itu Mas dengan mengenai Hungry hosting dan di Docker itu Mas? Sepertinya suaranya meresak-meresak. Bentar Mas, saya refresh dulu. Oke. Atau mau di public chat juga nggak apa-apa sih, nanti
Oh, itu cuma nama sih sebenarnya. Jadi coba kita zoom out ya biar kelihatan. Jadi namanya itu digenerate otomatis sama si Dockernya gitu ya. Kita nggak minta nama, tapi dikasih gitu sama si Dockernya. Nah, ini nih kelihatan nih. Jadi kalau kita ngejalanin kontainer tanpa ngasih nama, si Docker sendiri bakalan ngasih nama, random ya namanya itu. Nah, ini ada apalah gitu, nggak jelas namanya. Nah, misalkan di sini kita coba Docker stop dulu si namanya ini, namanya Hungry apa, atau bisa juga pakai container ID ya, kalau mau nge-stop si Dockernya gitu. Kita Docker PS lagi kan kosongnya hilang ya tadi, aplikasi MyApp-nya hilang. Coba kita jalankan lagi dengan perintah yang sama, Dockeran, tapi kita kasih nama. Name misalkan aplikasi saya. Yang name kita kasih strip name. Nah, jalan ya. Docker PS aplikasi saya versi 1 ya. Coba lihat name-nya. Aplikasi saya gitu. Sama. Kalau namanya nggak disetting, dia bakal otomatis nge-generate. Kalau namanya disetting, dia ngikutin gitu ya. Kayak gitu. Statusnya online 3 detik yang lalu. Kalau kita coba cek lagi misalkan, kita coba cek, refresh, jalan gitu ya. Kalau kita matiin, stop aplikasi sayanya, ya tunggu. Oke, sudah. Refresh. Tip dia mati ya. Kalau kita coba jalankan lagi, start. Refresh. Tunggu. Jalan. Seperti itu. Mungkin apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin kalau tidak ada, mungkin bisa kita tutup ya. Karena ada acara webinar lagi gitu. Kalau Docker Swarm dengan test driven development. Kalau development tuh misalkan kita aplikasi kita gitu ya. Terus lagi tahap pengembangan atau development. Test driven development. Kalau kita mau coba test driven development, berarti kita harus menggunakan yang namanya itu CI/CD ya, CI/CD. Kalau Docker Swarm sebenarnya mirip dengan Kubernetes ya. Jadi ya betul sekali sih sebenarnya. Driven development, tapi biasanya kalau Docker Swarm itu dipakainya kebanyakan buat production ya, Docker Swarm ya, atau Kubernetes, ada Apache Mesos, OpenShift itu mirip-mirip gitu, atau hampir sama sebenarnya. Test driven development sendiri itu sebuah kata, jadi pengembangan yang dikendalikan, tes pengembangan yang dikendalikan gitu. Jadi kita sih nanti taruh di situ kayak tampil misalnya staging tampil.id. Nah, ada nih versi stagingnya gitu ya. Jadi test driven development tuh ya contohnya seperti ini gitu. Jadi kita coba deploy aplikasi kita di Docker itu gitu ya. Nanti kita coba tes. Kalau berhasil kita upload ke production gitu. Jadi developmentnya kita bisa kontrol, kita bisa drive gitu. Kayak gitu. Mungkin apa sudah jelas? Mungkin kalau belum mungkin bisa ditulis yang kurang.
Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa akhiri. Kita akan lanjut ke sesi workshop yang mungkin kata panitia. Oke, baik deh. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan karena waktunya mepet ya. Mungkin wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.